Cek. Selamat malam semuanya. Shalom. Gue mana nih? Shalom. Galatia shalom. Sekali lagi shalom. Nah, gitu. Semangat buat semuanya. Semangat. Nah, yang tegas nyautnya ya. Sukacita hari ini buat semua. Sukacita semuanya. Amin, amin. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di tempat ini, boleh bertemu satu dengan yang lain, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang boleh hadir bersama-sama di tempat ini, seluruh pekerja GKI Siloam dan seluruh ketua-ketua kelompok doa dan sekretaris juga kelompok doa KSB-nya ya, dan para tetangga idola saya yang boleh hadir pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati, sudah memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini dengan penuh sukacita dalam acara ibadah dan perayaan Natal kelompok doa. Ya, sekali lagi ibadah dan perayaan Natal kelompok doa. Ya, kelompok doa Galatia. Puji Tuhan. Ini Natal yang kedua rasanya. Kami tidak pernah buat Natal, kali ini kami buat yang kedua selama kepengurusan Pak Rindu sekali dan ini sekali. Jadi katanya dia karena sudah mau habis masa jabatan harus Natal. Jadi kerinduan Pak Dery memang kita harus Natal tahun ini. Jadi kita semua berusaha kelompok doa Galatia untuk boleh bersama-sama mengusahakan agar acara ini boleh terlaksana sebelum Natal. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan boleh terlaksana pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Konsentrasikan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, mengucap syukur dan menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, di bulan Desember ini seluruh dunia bergembira karena merayakan hari kelahiran Yesus. Hari kelahiran, bulan yang selalu dinanti-nantikan seluruh umat manusia, seluruh anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Memasuki Natal yang kudus tentu saja bukan hanya pesta pora, tetapi hati kita selalu diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, dikuatkan, diteguhkan. Seringkali kita akan mengikuti acara ibadah-ibadah Natal yang selalu mengingatkan dan meneguhkan iman kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mengamalkan satu pujian. Hai dunia, gembiralah. Di hatimu terima
minta kesediaan Bapakmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami diberikan semua kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bersama-sama merayakan Natal pada malam hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan mohon pimpinan dan berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih buat Pak Bu. Puji Tuhan, kita akan tetap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dia yang telah lahir bagi kita, Dia yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Dialah jalan kebenaran dan jalan kehidupan bagi kita. Mari kita menyanyi bersama-sama dengan medley Dia lahir untuk kami, aku jalan kebenaran. Dia lahir.
Bagaimana? Sudah keringat? Sudah mulai otot-ototnya berfungsi semuanya? Pastinya ada sukacita malam ini, amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saya sebutkan namanya untuk menyalakan lilin yang disiapkan oleh kelompok doa Galatia, sudilah maju ke depan. Lampu akan dimatikan sementara dimatikan secara otomatis langsung semuanya ya. Nah bunyi sebenarnya ya. Gelap gulita ya, masih ada cahaya yang akan menyalakan lilin pada malam hari ini. Ketua kelompok doa Galatia Bapak Dery. Yang kedua, Pendeta Fran Yusuf sebagai Gembala Jemaat GKI Siloam. Bapak Evangelis Petrus Antono sebagai pelayan firman pada malam hari ini. Tuan rumah yang ini Bapak Kule Ustad, Bapak Vikaris Bob Lopulalang, Bapak Regen Stefano, Pendeta Markus Agung, Bapak Abdison Eli, yang mewakili tertua dari kelompok Galatia Ibu Maria Lufung, yang mewakili anak sekolah minggu Cece Meling. Dipersilakan buat semuanya yang saya sebutkan. Sementara lilin dinyalakan, Ibu lagi tolong melayani yang penyalaan lilin. Kita menyanyi Malam Kudus secara manual. Namanya hanya dua berjaga terus. Anak tidur tenang. Anak tidur tenang. Anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus
menyiapkan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari pengurus kelompok doa Galatia. Dipersilakan seluruh pengurus kelompok doa Galatia. buat pengurus kelompok doa Galatia. Semuanya terkejut karena tidak direncanakan. Tapi pujian yang selalu menguatkan kita, tiada lelah melayani Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan. Karena itulah komitmen kita ketika kita masuk dalam kepengurusan, kita harus siap. Apapun yang terjadi, jangan lelah buat pengurus kelompok doa Galatia. Mana Galatia? Semangat! Galatia semangat! Yes! Pasti ada gitu-gitunya kalau di Galatia ya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan selalu menguatkan dan meneguhkan kita. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Petrus. Sebelumnya kita mengangkat satu pujian, seperti rusa rindu sungai. Seperti juga kita yang rindu, selalu merindukan lawatan Tuhan dalam hidup kita, selalu merindukan hati kita, jiwa kita untuk selalu diisi oleh firman Tuhan yang selalu memperbaharui hidup kita
Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini di mana kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebentar kami mau belajar bersama dari sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selamat malam. Salam. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Cik. Oke, sekali lagi selamat malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Buat kesempatan tahun 2023 kita dapat merayakan ibadah Natal pada tahun 2023 ini. Terpujilah nama Tuhan. Bersyukur buat cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, di mana kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan Natal, Natal membawa suatu sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berkaitan dengan Natal, di mana di momen Natal bulan Desember, anak-anak Tuhan biasanya sibuk baik di gereja maupun di luar gereja. Ya, sekali lagi shalom. Jelas ya suara saya ya. Gemah jadi agak gini, terganggu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di momen Natal biasanya kita sibuk dengan yang namanya dekorasi, baik di rumah maupun di gereja. Dan dekorasi-dekorasi yang kita lakukan di rumah maupun di gereja itu memiliki makna-makna tersendiri. Baik ornamen-ornamen yang dipasang, contohnya misalnya pohon Natal, apalagi bintang, terus apa lagi? Ornamen-ornamen Natal, lampu, kedap-kedip ya, kedap-kedip. Lalu apa lagi? Bola-bola. Lalu juga ada apa yang bulat-bulat itu yang biasanya dipasang di depan pintu. Ayo. Jangan sampai kita yang memasang ornamen-ornamen Natal, kita sendiri nggak tahu makna daripada ornamen tersebut, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk dari kebenaran firman Tuhan, kita belajar berkaitan dengan ornamen-ornamen Natal. Yang pertama adalah pohon cemara atau pohon Natal. Ini apa makna daripada pohon cemara atau pohon Natal? Apa maknanya? Sehingga setiap anak-anak Tuhan pada saat momen Natal itu pasti mau membeli ataupun menghias pohon Natalnya. Apa makna daripada pohon Natal? Ada yang mau memberi jawaban? Apa makna daripada pohon Natal? Nah ini pohon Natalnya ya. Balon-balon. Ya ini kreatif ya. Apa makna daripada pohon Natal? Ada yang bisa memberi jawab? Apa maknanya? Kalau tidak tahu maknanya, nggak usah pasang di rumah. Pohon Natal ini selalu tumbuh subur di sepanjang musim. Jadi keadaan apapun,
itu dia bisa bertumbuh. Sehingga pohon Natal dijadikan suatu makna berkaitan dengan pertumbuhan iman orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Di setiap musim apapun itu bisa selalu bertumbuh, Bapak Ibu. Selain itu, pohon cemara ini juga tidak mudah rusak ketika tertimpa salju. Itulah kenapa pohon Natal dilambangkan sebagai simbol juga, simbol pengharapan dan juga simbol kehidupan. Sekaligus menggambarkan kasih Tuhan kepada umatnya. Jadi sampai sekarang pohon Natal selalu ada dalam perayaan besar umat Kristiani. Itu pohon Natal yang kita pasang baik di rumah kita masing-masing, bahkan di gereja. Jadi jangan sampai ornamen pohon Natal kita nggak tahu makna daripada memasangnya itu. Lalu yang kedua berkaitan dengan Sinterklas. Apakah ada di dalam Alkitab? Tidak ada ya, tetapi memiliki makna tersendiri. Ya, di belakang saya Sinterklas ya. Ada Sinterklas yang dipasang. Sinterklas ini melambangkan kebaikan Tuhan dan rezeki. Itulah kenapa sosok berjubah merah itu selalu digambarkan suka memberi hadiah atau kado di rumah warga-warga. Sinterklas juga dikenal sangat murah hati karena sifatnya yang suka memberi hadiah tanpa memberitahu identitasnya. Jadi Sinterklas berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk memberi. Itu Sinterklas. Lalu yang ketiga, karangan bunga yang biasa kita tempel di pintu-pintu dengan berbagai bunga-bunga yang dihias, ada cerinya, ada berbagai macam. Apa makna dari karangan bunga itu? Apa makna dari bunga karangan yang kita tempel di pintu? Nanti tanggal 25 saya kunjungi jemaat. Lalu bertanya, apa maknanya ini? Apa maknanya? Ayo. Apa maknanya? Makna dari karangan bunga, Bapak Ibu. Mungkin kita pernah melihat atau menjumpai pintu depan rumah warga atau karangan bunga ketika Natal tiba. Ternyata karangan bunga yang biasanya berbentuk melingkar dan diberi buah ceri merah, itu artinya, meskipun berbentuk cantik, ternyata karangan bunga ini melambangkan tentang kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus. Jadi itu karangan bunga melambangkan kematian daripada Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk mempercantik rumah dengan dekorasi atau ornamen-ornamen yang ada, tetapi memiliki makna-makna tersendiri berkaitan dengan kematian Kristus Yesus. Itu Natal. Selain daripada itu, lampu Natal. Ya, lampu Natal identik dengan cahaya. Dan Tuhan mau kita terus bercahaya. Tetapi biasanya kalau kita melihat di pohon Natal, kedap-kedip, mati hidup. Nah, biarlah iman kita itu nggak mati hidup, Bapak Ibu. Amin. Iman kita nggak mati hidup. Iman kita juga nggak sebatas hanya 1 bulan lalu nggak dipakai lagi. Tapi biarlah terus menyala setiap hari sampai Tuhan kamu kembali. Lalu kita udah nggak ada lagi di dunia. Selanjutnya, ornamen bintang. Apa makna dari ornamen bintang? Wah, ini ada bintang. Apa ornamen daripada bintang? Apa? Ya, tanda kelahiran daripada Kristus Yesus. Bintang. Bintang tak pernah lupa terpasang atau menjadi bagian dari dekorasi Natal. Bintang memiliki simbol kisah kelahiran Kristus. Ketika itu dikisahkan, bintang muncul di langit dengan cahaya terang sepanjang malam saat Sang Juru Selamat itu lahir. Ada bintang. Dan bintang inilah yang dikenal dengan bintang Bethlehem, yang menuntun anak-anak Tuhan datang ketika Yesus lahir. Itu berkaitan dengan bintang. Lalu selanjutnya berkaitan dengan kaos kaki. Maksudnya apa?
kok kaos kaki digantung-gantung gitu ya. Apalagi kalau kita dibuat dekorasi dengan ada api, lalu dikasih kaos kaki. Apa makna daripada kaos kaki? Kaos kaki biasanya untuk dipakai di kaki. Apa maknanya untuk digantung-gantung gitu? Kenapa biasanya kita memakai simbol-simbol atau ornamen seperti itu? Nah, ini ada maknanya juga. Tradisi memakai kaos kaki sebagai bagian dari dekorasi Natal ternyata memiliki arti tersendiri. Hal ini terinspirasi dari kisah Santo Nicholas yang melempar koin emas ke kaos kaki milik 3 perempuan yang menggantung di perapian. Menurut sejarahnya, perempuan itu membutuhkan emas untuk menjauhkan diri dari tindakan tidak terpuji. Sejak saat itu, tradisi menggantung kaos kaki itu dilakukan. Bahkan banyak anak-anak yang percaya jika menjadi orang baik, Santa akan memberikan hadiah dalam kaos kaki mereka yang digantung saat Natal. Nah, itu makna-maknanya yang kita dapat ambil. Tetapi tanpa kita juga gantung buat pohon Natal, kasih ini, kasih itu juga, kalau nggak pakai itu juga nggak masalah. Karena itu nggak akan mempengaruhi iman percaya kita. Ya, itulah beberapa berkaitan dengan ornamen daripada Natal. Hari ini kita belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Di belakang saya ada tema Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, ini tema secara umum yang diberikan oleh pusat, dan beberapa waktu lalu juga kita sudah mendengar di Perkarya dan di Perkawan. Bahkan pada tanggal 25 juga kita akan diperdengarkan lagi berkaitan dengan tema ini, Bapak Ibu. Dan saya hari ini akan membawa kita kepada tema yang tidak jauh beda dengan bagian ini. Temanya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas 2 ayat 14. Injil Lukas 2 ayat 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 14, kita akan membaca bersama-sama dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, puji nama Tuhan. Itu menjadi nas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, pada malam ketika Tuhan Yesus dilahirkan, para malaikat dan bala tentara surga memuji Allah dan berkata melalui kebenaran firman, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Betapa sederhana kedua kalimat pujian tersebut, namun di dalamnya terkandung dua pemberitaan penting. Berkaitan yang pertama tentang kemuliaan dan yang kedua tentang damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera. Berita pertama berkenaan dengan yang berada di tempat yang maha tinggi, yaitu Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan berita kedua berkenaan dengan yang berada di bumi, yaitu manusia yang berdosa. Di tempat yang maha tinggi ada kemuliaan, dan di bumi ada damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera itu saling berkaitan, Bapak Ibu. Saling berkaitan satu dengan yang lain. Kemuliaan dan damai sejahtera saling berkaitan, tetapi urutannya terlebih dahulu harus ada kemuliaan di tempat yang maha tinggi, barulah kemudian ada damai sejahtera di bumi. Jadi malam ini kita belajar ada dua bagian tentang kemuliaan dan tentang damai sejahtera. Bagian pertama tentang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang kita ketahui di dalam Bible, di mana ia dilahirkan oleh seorang anak darah. Hal ini membuktikan kesejatian nubuatan para nabi Allah bahwa Yesus adalah Allah. Kalau kita melihat di dalam Yesaya, di mana dijelaskan, kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, Allah bernubuat melalui Nabi Yesaya di dalam Yesaya 7 ayat 14.
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda, atau dikatakan seorang anak dara, yang artinya perempuan yang masih perawan. Dan pada masa itu kita ketahui bahwa Maria dan Yusuf itu baru bertunangan. Tetapi di mana ada malaikat Tuhan yang menyampaikan firman kepada Maria bahwa ia akan mengandung. Dan secara logika Bapak Ibu, bahwa itu sesuatu hal yang gak masuk akal di mana Maria bisa mengandung. Tetapi malaikat Tuhan menyampaikan kepada Maria, jangan takut bahwa engkau akan mengandung seorang putra, seorang anak yang berasal daripada Roh Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran dari seorang anak dara adalah peristiwa yang ajaib di dunia. Karena tidak ada peristiwa yang seperti ini. Selain dari anak dara Maria yang mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Tuhan Yesus, sepanjang sejarah umat manusia itu tidak pernah terjadi peristiwa yang seperti ini. Sebab hal ini adalah peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam. Orang bisa mengandung itu karena ada laki-laki dan perempuan menjalin suatu hubungan seksual sehingga mengandunglah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ini berbeda. Maria yang Tuhan percayakan untuk mengandung tanpa persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dan resikonya cukup besar pada saat Maria menghadapi pada bagian itu. Karena pada masa itu di mana kalau orang terdapat misalnya berzina ataupun hamil di luar nikah, maka hukumannya adalah rajam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria, Maria dipakai oleh Tuhan sehingga ia bisa melakukan dan menjalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan, itu dapat dilakukan dengan baik. Bapak Ibu, jikalau bukan Allah sendiri yang memberikan janji itu dan menggenapinya, mustahillah peristiwa itu bisa terjadi. Tuhan Yesus dilahirkan dari anak dara mutlak bukan perbuatan daripada manusia. Mutlak bukan suatu kisah dongeng, karena ini adalah fakta sejarah. Dan hal ini merupakan perbuatan kuasa Allah yang melampaui sejarah dan alam. Dengan demikian, bukankah sudah sepantasnya kemuliaan itu diberikan kepada Allah di tempat yang maha tinggi melalui kehidupan kita? Amin. Melalui kehidupan kita, yaitu memuliakan nama Tuhan. Lalu, kelahiran Tuhan Yesus juga ini membuktikan besarnya kasih Allah kepada umat manusia yang berdosa. Ketika Nabi Yesaya bernubuat di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gelar yang tidak ada duanya. Dan kalau kita membaca di pasal-pasal selanjutnya, ada mengenai penderitaan daripada Mesias, suatu nubuat yang disampaikan oleh kitab Yesaya, bahkan di kitab-kitab yang lain yang menceritakan tentang nubuat. Dan nubuat adalah sesuatu hal yang akan terjadi, dan itu sudah terjadi. Bapak Ibu, kiranya di bagian pertama ini berkaitan dengan kemuliaan Tuhan, dapat kita pahami mengenai kisah daripada Kristus Yesus, dan Tuhan mau kehidupan kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya sebatas kita memahami kisah daripada Kristus Yesus, dari mana pada masa dia dilahirkan sampai kepada pelayanan yang ia lakukan, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan, dapat kita pahami dan kita mengerti. Tetapi biarlah pemahaman-pemahaman yang kita ketahui itu kita dapat ceritakan kepada setiap orang. Dan di bagian yang kedua,
ini berkaitan dengan damai sejahtera. Tadi yang pertama adalah kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi adalah sebuah pesan pengharapan Bapak Ibu. Mengapa? Karena bumi dalam dunia manusia ada dalam kondisi yang kacau. Bumi butuh intervensi surga untuk merestorasinya, mengembalikan kepada tujuan awal di mana manusia itu diciptakan. Intervensi atau campur tangan ilahi itu akan membawa kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Jatuhnya manusia dalam dosa membuat hilangnya damai sejahtera itu dalam hati. Mereka yang biasanya berinteraksi dengan Allah kini menjauh dari Allah, dan kehidupannya tidak memuliakan Allah. Kehidupan manusia semakin jahat dan kacau kalau kita lihat di dalam Kejadian, di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Karena kuasa dosa yang menguasai kehidupan manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari segala ikatan yang ada di dalam dunia. Dan hanya melalui Kristus Yesus saja adalah anak domba Allah sebagai korban yang sempurna, yang dapat menghapus dan memberikan anugerah keselamatan, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga yang kekal. Ingat bahwa Yesus sendiri berasal dari surga dan turun dari surga ke dunia menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan damai sejahtera di bumi, ada dua prinsip hukum shalom. Prinsip hukum pertama, di mana ada kekudusan, di situ ada damai sejahtera. Kalau kita mau damai sejahtera, merasakan damai sejahtera, harus adanya kekudusan. Jadi di mana ada kekudusan, di situ ada damai sejahtera. Apakah ada di antara kita yang berbuat dosa lalu merasakan damai sejahtera? Ada? Angkat tangan. Yang berbuat dosa, melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, lalu merasakan damai sejahtera. Apakah ada? Yang pastinya tidak ada. Karena Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Prinsip rohani yang pertama adalah bahwa damai sejahtera tidak dapat dipisahkan dari kebenaran atau kekudusan. Damai sejahtera dan kebenaran selalu berjalan beriringan, Bapak Ibu. Itu berarti jika tidak ada kebenaran, maka tidak ada damai sejahtera. Di dalam hidup kita, kalau tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan di dalam Tuhan, kita nggak akan merasakan namanya damai sejahtera. Shalom Tuhan. Ingat bahwa damai sejahtera dan kekudusan itu tidak dapat terpisahkan. Bapak Ibu, menjadi pertanyaan buat kita malam hari ini. Apakah saat ini kita merasakan damai sejahtera? Saya tidak tahu apa yang kita rasakan saat ini. Bahkan di momen Natal yang kita lewati setiap tahun. Apakah kita merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita atau tidak? Damai sejahtera rohani yang mendalam. Kita tidak akan dapat mengalami damai sejahtera dan tidak akan mengerti arti damai sejahtera sepenuhnya sebelum kita belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Damai sejahtera hanya akan kita alami setelah kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan dan hidup kita itu di jalannya Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, hidup kita nggak akan pernah yang namanya damai sejahtera. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Dan prinsip yang kedua berkaitan dengan damai sejahtera adalah damai sejahtera hanya ada itu di dalam Kristus Yesus. Pada saat kita hidup dalam Kristus, Bapak Ibu, maka ada damai sejahtera yang Ia berikan melalui Roh Kudus. Dan pada saat kebenaran yang sudah memeteraikan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka ingat, kebenaran pasti ditentang oleh yang namanya kejahatan. Atau dengan kata lain, hukum rohani ini
menyatakan bahwa yang baik dan yang jahat adalah lawan yang tidak dapat disatukan. Jahat dan baik tidak dapat disatukan. Mereka tidak akan pernah dapat disatukan. Kita tidak akan pernah dapat mempersatukan yang baik dan yang jahat, entah dalam diri satu orang ataupun di dalam dunia. Keduanya adalah dua kuasa yang tidak mungkin berdiri berdampingan secara bersama-sama. Mereka akan selalu berada dalam keadaan saling berlawanan, dan salah satunya akan dikalahkan. Itulah alasan mengapa kita tidak akan pernah dapat memiliki damai sejahtera jika kita membiarkan kebenaran dan kejahatan hadir bersama-sama di dalam diri kita secara pribadi. Itulah sebabnya kitab suci menuntut komitmen total di dalam diri kita. Komitmen total. Tidak ada orang yang lebih sengsara daripada mereka yang tidak berkomitmen secara penuh. Dia menyerahkan separuh hidupnya dan separuhnya lagi tidak diserahkan. Itu nggak bisa seperti itu. Yang separuhnya baik, yang separuhnya lagi jahat. Itu nggak bisa. Separuhnya terang, separuhnya gelap. Tidak di sini, juga tidak di sana. Orang seperti itu akan hidup di dalam kekacauan. Jadi pada saat kita percaya kepada Kristus, percayalah secara total. Jangan percaya setengah-setengah. Maka dari itu ambillah komitmen untuk berdiri pada kebenaran yang akan selalu memimpin hidupmu dalam mengiringi Tuhan. Amin. Kesimpulan kita pada malam hari ini adalah yang pertama berkaitan dengan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini melingkupi karya Tuhan yang ajaib bagi manusia, sehingga biarlah kita memuliakan Allah dengan menceritakan itu kepada orang lain. Itu berkaitan dengan kemuliaan Allah. Jadi bukan hanya sebatas kita paham dan mengetahui di dalam Bible, tapi juga kita percaya dan menghidupkan dan membagikan itu kepada orang lain. Dan yang kedua, berkaitan dengan damai sejahtera di bumi, ini berkaitan dengan di mana ada kekudusan, di situ ada damai sejahtera. Dan Yesus sumber daripada damai sejahtera itu. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat belajar dari kebenaran firman, di mana Allah menunjukkan kemuliaannya melalui Kristus Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang menunjukkan kasih setia kepada umat manusia, yang dimana manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal di dalam Kristus Yesus, sehingga kami memperoleh keselamatan. Dan biarlah kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami dapat kami ceritakan kepada orang lain. Dan biarlah damai sejahtera di bumi dapat kami rasakan pada saat kami menjaga kekudusan hidup, dan kami dapat mempermuliakan nama Tuhan pada saat kami hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya persilakan membaca. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, yang menguatkan, meneguhkan kita ketika kita menjalani hidup ini. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Marilah kita hidup untuk memuliakan Tuhan ketika Tuhan masih mengizinkan kita hidup dalam dunia ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Sementara persembahan dijalankan oleh pengurus kelompok doa Galatia yang bertugas, kita mengangkat satu pujian, Gita Sorga Bergema. Dari Raja
doa syafaat sekaligus doa persembahan. Saya minta kesediaan Pak Regan untuk menyampaikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena di malam hari ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami dan penyembahan kami, dan kami juga boleh diberkati oleh firman Tuhan yang meneguhkan iman kami. Terima kasih untuk berkat rohani yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan syukur ya Bapa untuk berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Oleh karena Tuhan memberkati, di malam hari ini kami bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, persembahan yang sudah terkumpul ini kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan. Bahkan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam kelompok doa Galatia ini Bapa. Biarlah hamba-hambamu yang akan mengelolanya diberikan hikmat sehingga sungguh persembahan yang ada dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Pada saat ini ya Bapak, kami berdoa biarlah pengurus yang ada yang mengambil alih segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan di kelompok doa ini, kiranya Tuhan memberkati senantiasa ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota-anggota yang lain. Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka ya Bapak. Bahkan Tuhan memberikan kesetiaan agar mereka dapat setia melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada mereka di dalam kelompok doa Galatia ini ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami juga berdoa biarlah seluruh anggota kelompok doa Galatia, pribadi lepas pribadi, Tuhan kiranya selalu memberikan pertumbuhan rohani dalam kehidupan mereka. Biarlah segala firman Tuhan yang sudah ditaburkan dalam hidup mereka itu boleh bertumbuh, itu boleh berbuah di dalam kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang teguh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami juga berdoa kiranya juga Tuhan memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati studi mereka, apapun yang dikerjakan, apapun yang dimiliki oleh mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati itu semua. Tak lupa juga kami berdoa ya Bapak untuk anggota daripada kelompok doa Galatia yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah obat-obatan yang ada, bahkan perawatan medis yang mereka jalani, semuanya diberkati Tuhan, semuanya dipakai Tuhan untuk menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang ada. Bahkan dalam kelemahan tubuh yang ada, Tuhan juga menguatkan iman mereka, Tuhan menghibur hati mereka. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami serahkan seluruh saudara kami yang sakit ke dalam tangan kami ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk negara kami tercinta, negara Indonesia. Kami bersyukur sampai hari ini kami bisa hidup di negara ini ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat presiden sampai tingkat RT RW. Kiranya Tuhan terus senantiasa memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat agar mereka menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat memberkati masyarakat yang mereka pimpin ya Bapak. Tak lupa kami juga berdoa untuk peperangan yang terjadi antara Israel dengan Hamas. Kami berdoa kiranya kedamaian ada di tengah-tengah kedua bangsa yang sedang berkonflik ini ya Bapak. Kami tidak menghendaki peperangan ini terus terjadi, tetapi biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya sehingga kedamaian boleh terjadi di antara dua bangsa yang sedang berkonflik ini ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus yang baik, inilah syafaat kami di malam hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih kepada Pak Regan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Hanya dialah yang patut kita muliakan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah. Tempat yang maha tinggi.
kami bersumber dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini dalam ibadah Natal kelompok doa Galatia dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada berakhirnya. Setiap puji-pujian, bahkan kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami dalam mengiringi Tuhan hari lepas hari. Dan sebentar kami akan berpisah dan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan melingkupi kami sehingga kami sampai tujuan dengan selamat tanpa kurang satu apapun dari perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah Natal kelompok doa Galatia pada malam hari ini sudah selesai. Saya dan pengurus mengucapkan selamat menyambut Natal 25 Desember 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Tuhan memberkati kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya. Kita akan percepat karena semakin kacau sepertinya yang di dalam itu ya. Anak-anak PAUD sudah mulai beraksi, jadi kita masuk dalam acara berikutnya. Ada sambutan dan ada beberapa bingkisan yang akan kita sampaikan. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah mengikuti ibadah oleh karena kasih dan dukungan Tuhan, kiranya semua yang hadir boleh diberkati pada malam hari ini. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita semuanya, saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam acara sambutan. Sebelumnya saya akan menyapa sedikit, kan biasa kayak gitu menyapa gitu ya kan. Kepada Bapak Gembala, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Yang kami hormati, walaupun kayaknya kurang sehat ya, tetap ada bersama dengan kita. Semoga ketika di sini langsung sehat, karena saya akan suruh sambutan. Dan mic-nya bermasalah, jadi harus bersuara. Jadi terima kasih buat Pak Pendeta Frans yang sudah hadir dan seluruh pekerja di tempat kita. Pak Petrus yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati. Pak Bob, Pak Regan, juga Pak Atritson yang sudah ada bersama kami pada malam hari, dan Bapak Dimas yang sudah ada bersama kami bersama dengan kelompok doa Galatia untuk live streaming ya Pak tadi ya. Rekaman aja. Jadi puji Tuhan ya, kita akan masuk dalam YouTube. Natal yang luar biasa di kelompok doa Galatia. Semua karena anugerah Tuhan, Natal ini boleh terlaksana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara yang selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada Ketua Kelompok Doa Galatia untuk menyampaikan sambutan buat kita semuanya. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Bermasalah. Coba saya nyari Pak. Shalom. Selamat malam buat kita semua, Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita tuan rumah kelompok doa Galatia merasa sangat terhormat sekali karena kehadiran Bapak Ibu ya cukup banyak pada malam hari ini. Jadi kami mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Untuk pertama saya ingin menyapa Pak Gembala. Terima kasih atas kehadiran sama keluarga, Pak Bob sama keluarga, Pak Petrus juga sama keluarga, dan Pak Regen keluarga juga, dan Pak Aprison keluarga juga. Terima kasih atas kesediaan bisa hadir pada malam hari ini. Dan untuk Ketua Filipi ya, Ketua kelompok doa yang lain tidak sempat hadir, sempat WA sama saya. Mereka lagi masih kurang enak badan. Jadi mereka mohon maaf karena tidak bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan beberapa waktu tahun yang lalu saya juga menghadiri ketua kelompok Filipi acara Natal, dan pada saat itu kelompok-kelompok ketuanya yang hadir kebetulan cuma saya aja.
dari Galatia. Dan malam ini dibalas Filipi aja yang hadir pada kelompok Galatia. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Filipi, Ibu Melani. Terima kasih. Dan terima kasih juga bagi Antonius Budi, Pak Antonius. Terima kasih atas tendanya kemarin bisa bantu-bantu Pak ya. Dari rumah sana diangkat sama-sama bisa sampai sini dan dikasih naik sama-sama. Terima kasih Pak atas partisipasinya. Dan terima kasih juga bagi tetangga semua. Selamat malam. Sudah bisa hadir Pak ya. Terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa ibadah Natal Galatia ini memang pertama kali di kelompok Galatia ini diadakan Desember ini, dibilang kayaknya Pak Sekretaris, Pak Karel, di zamannya Pak Dery aja. Kalau zaman-zaman lalu-lalunya belum pernah. Jadi memang keinginan saya untuk selalu mengadakan ibadah Natal Galatia ini dari beberapa tahun yang lalu. Memang tahun ini baru bisa terlaksana dengan baik. Karena saya ingin kita semua kelompok doa Galatia juga bisa merasakan sebagai tuan rumah untuk merasakan Natal ini. Kita sibuk semuanya, walaupun sibuk dengan pekerjaan juga, tapi kami tetap terus bersama-sama untuk bisa melaksanakan ibadah Natal ini dan bisa menjadi sebuah sukacita bagi kita semua, walaupun emak-emaknya juga banyak yang kelelahan, tapi pada malam ini tetap tampil cantik semuanya. Berikan tepuk tangan bagi emak-emak Galatia, penuh semangat. Terima kasih ya atas sudah supportnya semua, sudah kompak mau melaksanakan ibadah Natal ini. Memang ini sebuah kebahagiaan bagi saya secara pribadi, karena saya walaupun baru beberapa tahun yang lalu bisa menjadi seorang Kristen, tapi baru hari ini saya merasakan benar-benar Kristen. Karena bisa merasakan momen yang paling pertama ini, bisa bersama-sama banyak saudara-saudara untuk merayakan Natal ini. Kalau waktu tahun pertama saya tuh cuma sendiri di rumah, kakak-kakak saya di gereja semua. Saya cuma sendiri di rumah, saya berdoa, saya menyanyi lagu Malam Kudus. Saya bisa meneteskan air mata karena saya sempat bernasar kalau saya bisa main keyboard walaupun sederhana, saya mau terima Tuhan Yesus. Ternyata saya ditangkap, bisa. Dan saya sempat melayani juga di beberapa tempat. Puji Tuhan untuk kesaksian ini. Nah, semoga juga saya ingin apresiasi bagi pengurus dan anggota kelompok doa. Semoga di tahun depan dan seterusnya kita terus giat dalam mengikuti ibadah kelompok doa, sehingga itu semakin memperkuat iman percaya kita, pengharapan kita. Benar yang apa dikatakan Pak Petrus tadi, jika kita hidup kudus, maka hati kita akan damai. Itu saya rasakan betul-betul juga secara pribadi. Jika kita pernah melakukan sesuatu yang sangat-sangat jujur, sangat-sangat berkenan di hadapan Tuhan, bisa menolong seseorang, itu luar biasa. Melebihi dari segala apa yang kita miliki, walaupun itu hidup kita. Itu sangat luar biasa karena kita merasa kita semakin dekat sama Tuhan. Itulah rasa kita punya iman itu, kita bisa membangun iman kita hanya kepada Tuhan, sehingga kita bisa merasa damai. Dan untuk acara Natal ini juga saya ingin sampaikan bahwa dana Natal yang kita laksanakan pada malam ini itu kita libatkan semua kelompok doa. Jadi semuanya terlibat, tidak ada satupun yang tidak terlibat, sehingga acara ini dapat terlaksana. Baik konsumsi bisa tersedia begitu banyak, dan aksesoris juga. Konsumsinya masih di dalam, belum dikasih keluar. Dan persiapan tenda, dan ada pohon Natal juga. Itu semuanya sukacita bagi kita semua. Terima kasih untuk sambutan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Bagi yang sudah hadir, baik yang terlibat, semua anggota kelompok Galatia, saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat ketua kelompok doa Galatia yang super semangat. Ini ketua yang paling semangat dan paling
heboh rasanya dari semua kelompok ya. Kayaknya dari semua kelompok doa hanya ini yang paling semangat semua. Jadi yang paling unik bagi saya, ini yang paling unik, semangatnya luar biasa untuk melayani Tuhan. Ya Pak Dery, tetap semangat sampai kapanpun Tuhan izinkan. Amin. Berikutnya kita akan mendengarkan sepatah wejanganlah sedikit ya dari Bapak Gembala yang sudah hadir pada malam hari ini buat kita paling tidak kesannya dari kelompok Galatia selama ini bagaimana dengan Bapak terhadap kita semua kelompok Galatia. Kepada Pak Gembala dipersilakan untuk menyampaikan sambutan buat kita pada malam hari ini. Shalom. Selamat malam kepada kita semua. Senang malam hari ini boleh Natal bersama-sama dengan kelompok doa Galatia. Ya, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kesepakatan dari pengurus juga boleh putuskan untuk Natal di bulan Desember ya Pak Dery ya. Tapi waktu Pak Dery bilang ada konsumsi, saya jadi semangat. Saya lihat mana konsumsinya. Tapi Pak Ketua bilang ada, berarti ada sudah. Ya. Baik, Bapak Ibu, adakah anggota baru di kelompok doa Galatia yang baru masuk? Pak Dion gimana Pak Dion? Itu baru masuk tahun ini juga ya? Atau sudah tahun lalu? Terbaru lagi Lili dan Pak Andi. Oke, Pak Andi, Ibu Lili, kita beri tepuk tangan dulu, mereka boleh bergabung. Ada Ibu Dorti juga ya? Ibu siapa? Ya, orang tua dari Pak Piali. Saya senang lihat boleh bergabung lagi, maksudnya boleh bergabung dalam kelompok doa. Kemarin sudah gabung di Persimas juga kan? Wah, luar biasa. Hari Jumat Natal kan Persimas. Ya. Ya. Bapak Ibu, memang salah satu hal yang menjadi tantangan kita untuk tahun depan adalah kita coba memulai sebuah pembinaan yang intensif kepada secara khusus beberapa anggota-anggota kita yang mungkin kurang rajin aktif di dalam ibadah. Jadi seperti yang menjadi semangat dari kami di tim penggembalaan juga, kami harapkan ada informasi dari pengurus kelompok doa nanti siapa-siapa yang mungkin selama ini sudah terdaftar di kelompok doa tetapi tidak aktif di dalam kegiatan-kegiatan ibadah kelompok doa, sampaikan supaya kami atur jadwal untuk kunjungan pastoral khusus. Kami sudah sebut pastoral khusus, begitu juga yang sakit. Jadi seperti itu. Nah, ini menjadi semangat kita semua bersama di tahun depan agar kita nih bersama-sama coba meningkatkan kehadiran orang-orang di dalam ibadah. Ya, memang kita menyadari ini sesuatu yang sulit dan susah, tidak gampang, tetapi kita nggak tahu dampaknya kalau kita nggak mulai. Ya, kalau kita nggak mulai dengan pelayanan-pelayanan seperti ini. Kalau kita hanya doakan supaya mereka datang, bisa aja kita buat tiap minggu. Tapi kehadiran kita di setiap tempat tinggal mereka sebagai wujud dan bentuk perhatian kita yang khusus itu juga penting sekali. Nah, terus yang lain, ya kita bersyukur untuk semua kegiatan-kegiatan ibadah kelompok doa boleh berjalan lancar selama setahun ini ya Pak Ketua. Memang Pak Ketua ini yang saya lihat sangat beda dari yang lain. Ya jemput anggotanya, dia bawa alat musik sendiri, dia pasang sendiri, dia bongkar sendiri. Ya, jadi gitu ya Pak Ketua. Jadi semuanya dia lakukan sendiri. Nah,
Jadi Bapak Ibu, waktu kita masih ibadah online dulu di rumah masing-masing, saya masih di Bethesda waktu itu. Beberapa kali saya berpapasan dengan Pak Ketua nih, ya. Rupanya dia pergi nagih persembahan, kumpulkan persembahan di tiap-tiap rumah. Luar biasa, saya bilang. Ini satu-satunya ketua kelompok doa yang pergi ketok rumah anggotanya. Persembahan mana? Kita lebih pagat, Pak. Iya. Mungkin ada juga yang takut ketemu Pak Ketua, ini masih COVID ini. Aduh, ya. Tapi saya pikir itu salah satu bentuk dari kerelaan dan sukacita di dalam melayani Tuhan, ya. Nah, kita memang harapkan semangat ini boleh terus terjaga, bahkan bisa bisa ditularkan ke anggota-anggotanya juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana tema yang kita sudah renungkan bersama hari ini, dan tema dari pusat bahwa di sana mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena juru selamatku. Ini menjadi sebuah seruan dari pusat agar setiap kita dalam kondisi apapun memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita, dan hati kita tetap bergembira karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita telah mendapatkan jaminan hidup kekal di dalam Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kehadirannya. Biarlah lewat momen Natal tahun ini semua orang semakin kuat di dalam imannya, dan semua orang semakin aktif terlibat di dalam setiap kegiatan, bahkan pelayanan tentunya. Jadi ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Biarlah lewat momen Natal di tahun ini kita bersama-sama boleh saling mendukung, saling menguatkan, saling memotivasi untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Akhirnya selamat Natal 25 Desember tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Pendeta Frans sebagai Gembala Sidang Jemaat GKI Siloam yang sudah menyampaikan sambutan dan wejangan khususnya buat kelompok doa Galatia agar tetap semangat, lebih semangat dan makin semangat seperti ketua kelompok doa kita Bapak Dery. Semangat buat kelompok doa Galatia. Baik, kita akan setiap momen tentunya kita juga ingin membagi kasih kepada beberapa orang yang sudah kita tentukan di dalam jemaat kita, dan kelompok doa akan berbagi kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kita selama setahun ini, periode ini di tempat kita. Kita memperhatikan mereka dengan tulus ikhlas. Jadi apapun yang kita berikan jangan dilihat dari apanya, lihatlah itunya. Ya, mati dia ya sampean ya, dan saya berikan kesempatan kepada Ibu Bendara Sosial untuk menyampaikan pemberian kasih. Saya persilakan kepada Pak Pendeta Markus. Diwakili oleh Lani. Bapak Pendeta Fran. Line in. Pak Petrus. Boleh ke depan. Yang disebut namanya boleh ke depan dulu. Tutup kameranya. Bapak Dimas.
Bapak Dimas berdiri agak repot sebentar. Ya. Awas kabel-kabel. Ya, boleh foto bersama dulu dengan Pak Ketua di tengah. Ya. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih buat semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Baiklah, kita dengan demikian acara untuk perayaan berakhir sampai di sini dan kita akan masuk dalam Ramatama. Tentunya Kampung Tengah semakin bergoncang karena semakin malam. Oleh sebab itu, sebelum kita menikmati berkat Tuhan, dipersilakan seluruh pengurus untuk menyiapkan berkat Tuhan yang disiapkan. Sementara seluruh pengurus menyiapkan berkat Tuhan yang sudah disiapkan oleh kita semua, dari kita, oleh kita, dan untuk kelompok kita dan untuk yang hadir pada malam hari ini. Kerja keras yang luar biasa dari kelompok doa Galatia. Baik, kita sebelum menerima berkat Tuhan, kita akan berdoa dan saya minta kesediaan Bapak Adson untuk berdoa berkat Tuhan yang disiapkan oleh kelompok doa Galatia. Baik, kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa kami yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami pada saat malam hari Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita bersama atas kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh dapat menyelesaikan ibadah Natal kelompok doa Galatia pada malam hari ini. Kami bersuka cita bersama dengan itu Tuhan, dan di tengah-tengah kebersamaan kami pada malam hari ini, kelompok doa Galatia menyediakan berkat untuk tubuh jasmani kami pada malam hari ini. Sebelum kami menikmatinya, kiranya Tuhan Yesus berkati agar melalui makanan ini, minuman ini boleh mendatangkan kekuatan baru bagi tubuh dan jasmani kami. Nah, lewat kekuatan Tuhan kami pakai untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan berkati juga setiap kelompok doa yang sudah berjeli lelah mempersiapkannya buat kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan stamina mereka dan agar mereka boleh dapat dikuatkan lebih semangat lagi untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut berkatnya pada malam hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Atkinson. Dan apakah sudah siap semuanya? Sudah. Tidak ada yang ketinggalan? Oh, masih ketinggalan sopnya. Sementara kita menunggu sop yang ada di dalam, kita menyanyi bersama-sama Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Hari Natal, gitu aja ya. Sambil berdiri, sekaligus sambil berjalan ya. Boleh menikmati berkat Tuhan yang disiapkan oleh seluruh kelompok doa Galatia.